Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron dari kelas 10 Sija. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi tab, icon, serta bagian-bagian dari Microsoft Excel. Yang pertama di sini di tab Home. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Microsoft Excel, bagian-bagian yang khusus yang hanya ada di Microsoft Excel. Ya di sini yang pertama ada display ribbon option. Klik ada berfungsinya untuk ada auto hide ribbon, show tabs, dan show tabs and comments. Lalu selanjutnya ada name box. Ini name box namanya. Lalu ada heading, ada workbook. Yang ini nih yang seluruh dokumennya workbook namanya, atau lembar kerja. Dan garis-garis ini namanya grid lines, dan ini kolom atau kolom. Dan ada row, deretan sel horizontal kanan sampai kiri. Lalu ada sel kotak kecil yang memiliki nama. Contohnya sini kita lihat sebentar. Contohnya ada A1 sini. Jadi namanya ini sel A1. Lalu ada range, yaitu kumpulan sel yang terdiri dari kolom maupun baris dalam Microsoft Excel. Lalu selanjutnya ada sheet tabs. Ini sheet tab. Lalu ada scroll bar untuk menggeser dokumen ke kanan ke kiri. Yang ini namanya horizontal scroll bar, dan ini vertical scroll bar untuk menggulir layar ke bawah dan ke atas. Lalu ini ada view mode. Sebentar. Adalah tab pengaturan mode tampilan dokumen atau lembar kerja pada Microsoft Excel. Yang ini ada tampilan normal, ini ada tampilan page layout, dan ini ada tampilan page break preview. Dan normal saja. Lalu di sini ada bagian zoom. Zoom untuk mengatur besar kecilnya dokumen sesuai yang diinginkan. Kita normal saja lagi. Lalu saya bagian clipboard dan font ini tidak akan saya jelaskan karena saya sudah jelaskan di video penjelasan Microsoft Word. Saya akan menjelaskan bagian yang ini saja. Yang pertama di sini ada di grup Alikman ada warp text. Warp text ini digunakan untuk mengatur distribusi teks. Lalu ada merge and center, digunakan untuk menggabung beberapa sel terpilih dan meletakkan teks di dalamnya di bagian tengah sel. Contohnya seperti ini. Saya akan contohkan. Kita bikin dulu. Nah, lalu jumlahnya seperti ini, merge and center. Nah, jadi seperti ini ya, merge and center. Lalu ini ada ada group number. Semua icon perintah yang terdapat di group number digunakan untuk mengatur data nomor dalam suatu sel. Di sini ada icon number format, digunakan untuk mengatur format tertentu pada data jenis numerik yang terdapat dalam sel. Saya akan contohkan. Di sini ada banyak pilihannya. Ada number untuk angka, ada currency, ada accounting, dan lain sebagainya, bisa dipilih sendiri. Saya pilih yang general saja.
Lalu ada accounting. Accounting digunakan untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Sini saya akan contohkan. Nah, ini jadi Rp75 yang awalnya 75. Di sini juga ada banyak pilihannya, ada mata uang dolarnya bisa dipilih. Ada dolar, ada euro, ada rupiah. Nah, selanjutnya ada percent style, digunakan untuk memformat suatu data numerik dengan gaya persentase. Nilai persentase akan muncul secara otomatis pada sel yang telah diformat. Dan mencontohkannya, kita klik. Nah, jadi angkanya jadi berbentuk persen dari angka biasa. Lalu di sini ada comma style, digunakan untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Kita contohkan, kita klik. Nah, jadi ini menjadi ada komanya menjadi desimal. Lalu yang di sini ada increase desimal. Icon increase desimal digunakan untuk menambah jumlah digit setelah koma dalam bilangan angka desimal. Contoh saya akan contohkan seperti ini. Nah, jadi bisa menambah jumlah digit setelah koma. Nah, lalu di sini ada decrease desimal, digunakan untuk mengurangi jumlah digit setelah koma dalam angka desimal. Saya contohkan, jadi jumlah digitnya berkurang ya, jumlah nolnya. Nah, ini sudah mentok. Lalu di sini ada bagian group styles. Perintah-perintah di group styles digunakan untuk pemformatan sel. Pertama ada fungsi menu conditional formatting, digunakan untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat di dalam sel tersebut. Ini ada banyak pilihannya, ada high resolution rules, top atau bottom rules, data bars, color scales, ada icon sets. Kita coba salah satu. Jadi ada warnanya, kolomnya. Lalu di sini ada icon format as table. Dengan menu ini, user dapat memformat sel sebagai table dengan segala tema dan warna yang spektakuler, namun tetap memberikan kesan estetika formal. Seperti ini, contohkan bisa itu. Jadi ini bisa mengubah style table-nya. Ini ada banyak pilihannya. Ini tidak bisa ya. Lalu di sini ada cell styles. Menu ini berfungsi untuk memformat suatu sel sesuai dengan polisi dan klasifikasinya. Ini ada format bed, klasifikasi bed, ada good, neutral, dan bisa dipilih sendiri. Ada check cell, input. Nah, di sini ada icon, ada group cells. Group cell ini, menu perintah di group cells ini digunakan untuk melakukan properti seputar sel yang terdapat di lembar kerja Excel. Yang pertama, fungsi iconnya ada insert, digunakan untuk menyisipkan kolom atau baris sel di tengah-tengah sel yang sudah terisi data. Jadi saya contohkan seperti ini, tengah-tengah sel. Kita sabar. Jadi menambah ini ya, menambah kolom, menyisipkan kolom. Lalu di sini ada icon delete, digunakan untuk menghapus baris sel maupun kolom aktif. Kita bisa gunakan ini, kita klik. Nah, kolomnya akan terhapus kembali seperti semula. Lalu di sini ada icon format, digunakan untuk melakukan properti seputar sel dan kolom yang sedang terpilih. Kita contohkan. Ini ada banyak, ada row height atau fit row height, column weight. Bisa diatur cell size-nya, ada visibility, organize, protection. Di sini ada format cell yang lebih lebih detail itu pengaturannya. Di
bisa dipilih sendiri, facility height and height, rename sheet. Nah, lalu di sini ada group editing. Group editing adalah bagian grup pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan data sel yang dipilih secara otomatis, mencari dan mengganti data teks atau angka. Di sini ada icon auto sum. Icon ini digunakan untuk menjumlahkan data dalam satu range sel yang telah ditentukan. Saya akan contohkan. Misalnya kita average, average, masukkan rumus average. Nah, ini kita bisa atur sendiri. Misalnya kita mengatur dari kolom ini ke sini. Nah, di sini aja. Dari kolom J9 sama M9. Ini menghitung rata-rata, rumus rata-rata average. Lalu kita klik enter. Nah, jadi rata-ratanya adalah 89,33. Di sini juga ada banyak pilihannya, ada count numbers, ada max, ada min. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada fill, digunakan untuk membuat deret data dalam suatu range, menyalin isi data suatu sel atau range. Ada pilihan down, right, up, left. Jadi lalu ada icon clear, digunakan untuk menghapus suatu data dalam sel atau range yang dipilih seperti isi, format, dan komentar sel. Kita pilih ini, kita hapus, kita clear, clear format. Nah, jadi dia akan seperti ini kalau di clear format. Kita clear all. Nah, ini terhapus kalau clear all. Ini ada banyak pilihannya, ada clear content, comments, dan lain-lain. Lalu di sini ada sort and filter. Icon ini digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, begitupun sebaliknya. Kita contohkan nama saja. Jadi nama siswa. Kita contohkan. Di sini ada pilihan, ada sort A to Z, ada sort Z to A. Kita pilih ini, sort A to Z misalnya. Pilih. Nah, jadi namanya itu diurutkan dari huruf yang terkecil dari A sampai Z. Nah, kalau sort Z to A itu kebalikannya, dari Z ke A. Contohnya seperti ini, saya akan contohkan. Ini. Lalu kita klik sort Z to A. Nah, jadi kembali lagi, jadi urutannya dari atas ke bawah itu Z ke A. Lalu di sini ada icon Find Select, digunakan untuk mencari dan mengganti data secara otomatis. Kita bisa mencari dan mengganti data secara otomatis menggunakan Find and Select ini. Lalu kita juga bisa membuat rumus sendiri. Misalnya di formula bar kita tulis rumusnya sel seperti ini. Misal seperti ini saja. Kita pilih auto sum saja. Ini ada count numbers. Sebentar. Sini saja. Nah, kita bisa menjumlahkannya terus. Kita pilih dari sini ke sini. Jadi kolom 78, kolom 78 dan 90 yang 13 sama O14, kita enter.
Nah, jadi hasilnya adalah 2. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.